Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel YouTube Pak Tani. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu kita di sini akan berbagi pengalaman ya. Bagaimana cara kita merawat dari awal tanam hingga saat ini ya, hampir panen. Nah, jadi teman-teman, untuk yang sudah lama mengikuti channel ini pasti kalian sudah tahu ya bagaimana cara kita merawat tanaman padi kita ini. Nah, untuk di awal-awal pembibitan teman-teman, yaitu kita menggunakan pupuk ya. Pupuk pertama yang kita gunakan di masa pembibitan yaitu hanya satu jenis ya. Yaitu pupuk yang kita gunakan yaitu nitrogen teman-teman, sebanyak 2 kg ya. Nah, itu untuk masa pembibitan. Karena kalau terlalu banyak kita kasih teman-teman, ditakutkan nanti batangnya itu pasti lembek ya. Lembek, lalu daunnya itu terlalu hijau, ditakutkan ketika kita pindah tanam nanti dia terkena penyakit. Nah, jadi selanjutnya setelah kita melakukan pemupukan pertama di pembibitan teman-teman, yaitu kita 2 hari lagi mau nanam, kita melakukan penyemprotan molluscicida ya. Nah, jadi kita mengendalikan hama keong itu sebelum kita melakukan penanaman ya. Nah, jadi teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita melakukan pindah tanam yaitu kita melakukan pemupukan yang pertama ya. Pupuk yang pertama kita lakukan di usia 4 hari setelah tanam teman-teman, yaitu yang kita gunakan yaitu pupuk kandungan nitrogen, fosfat dan kalium ya. Nah, jadi untuk merek yang kita gunakan urea dan Posca subsidi teman-teman. Nah, itu pupuk yang pertama kali ya yang kita berikan. Pupuk yang pertama kita berikan yaitu sebanyak 25 kilo ya. Untuk masing-masingnya kita berikan waktu itu ureanya 10 kilo, Poscanya itu 15 kilo ya. Nah, jadi kita melakukan pemupukan yang pertama itu nggak banyak teman-teman, karena di lahan kita ini nggak luas ya. Lahan kita ini hanya 2400 meter persegi dan pupuk segitu yang kita berikan yaitu untuk pancingan awal ya. Nah, jadi teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita melakukan pemupukan, kita melakukan penyemprotan yang pertama kalinya ya. Yaitu kita waktu itu mencegah penyakit jamur dan undep teman-teman. Yaitu kita menggunakan waktu itu bahan aktif Propinep untuk penyakitnya dan Dimihipo untuk mengatasi sundep ya. Nah, jadi penyemprotan yang pertama itu yang kita lakukan teman-teman. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu pencegahan gulma ya. Waktu itu kita mencegah gulma menggunakan herbisida pratumbuh ya. Merek yang kita gunakan waktu itu Rodiamin teman-teman. Nah, jadi merek Rodiamin itu yang mengendalikan gulma yang ada di tanaman kita ya. Nah, langkah selanjutnya waktu itu yang kita lakukan selanjutnya yaitu pencegahan hama wereng ya. Nah, jadi untuk pencegahan hama wereng teman-teman yaitu kita menggunakan bahan aktif nitenpiram ya. Nah, itu yang kita lakukan sebelum tanaman padi kita terserang hama wereng. Nah, selanjutnya penyemprotan yang kita lakukan yaitu masih sama ya dengan penyemprotan yang pertama, yaitu kita menggunakan bahan aktif Dimihipo dan Propinep ya. Nah, itu semua pestisida itu kita gonta-ganti ya, jangan fokus ke satu merek saja teman-teman. Ditakutkan ya nantinya hama tanaman padi kita itu pasti akan kebal ya kalau kita menggunakan satu produk saja. Kita melakukan penyemprotan tanaman padi kita itu kita merolling ya. Nah, jadi agar hama itu nggak kebal teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di tanaman padi kita waktu itu ada yang terserang beluk ya. Nah, itu di usia 45 hari ya ada terserang beluk teman-teman. Itu kita menggunakan bahan aktif Dimihipo itu sudah tidak mampu ya. Makanya kita menggunakan produk dari Pripaton ya.
Nah, itu bahan aktifnya Chlorantraniliprol teman-teman. Nah, jadi waktu itu kita menggunakan merek Privaton ya, dikarenakan teman-teman bahan aktif di MIPO sudah nggak mampu ya untuk mengatasi beluk ya di tanaman padi kita. Dikarenakan kita dari dulu hingga sekarang menggunakan bahan aktif di MIPO terus ya. Mungkin bahan aktif di MIPO itu karena terlalu sering kita pakai, jadi hama sudah terbiasa ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, jadi selanjutnya teman-teman yaitu pengobatan penyakit tanaman padi kita ya, yaitu kita waktu itu hanya menggunakan 2 merek saja teman-teman untuk pengobatan tanaman padi kita ya. Untuk pestisida ataupun fungisida yang kita gunakan waktu itu teman-teman yaitu mereknya Filia ya, dan disusul dengan merek Nativo teman-teman. Nah, jadi 2 merek itulah yang mengobati penyakit yang ada di tanaman padi kita ya. Kita hanya menggunakan 2 fungisida itu saja ya. Nah, selanjutnya teman-teman di masa bunting atau di masa pembuahan tanaman padi kita melakukan penyemprotan melalui daun ya. Nah, jadi pupuk daun yang kita gunakan di masa pembuahan tanaman padi kita yaitu 3 jenis pupuk ya. Dan pupuk yang pertama yang kita gunakan yaitu merek MKP ya, dan pupuk yang kedua mereknya itu KNO3 Kristal, dan merek pupuk yang ketiga yang kita gunakan waktu itu yaitu magnesium sulfat teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana cara kita merawat tanaman padi kita, kalian bisa mengeceknya di profil kita ya. Mana tahu teman-teman ada yang bermanfaat ya untuk kalian tontonkan. Nah, jadi teman-teman untuk perawatan di masa bunting padi kita menggunakan 3 jenis pupuk itu ya. Nah, jadi pupuk itu yang kita gunakan teman-teman. Nah, perawatan selanjutnya teman-teman kita tidak melakukan apapun lagi ya. Nah, jadi penyemprotan pupuk daun pembuahan tadi kita lakukan itu sebanyak 2 kali ya. Nah, jadi hanya itu saja teman-teman cara kita merawat tanaman padi kita. Nah, jadi teman-teman modal kita ini sangat sedikit sekali ya. Kita nggak boros sekali teman-teman. Kita kalau bisa bertani ini modal kecil untung besar ya, seperti itu teman-teman. Dan cara bertani kita ini teman-teman nggak dengan cara yang aneh-aneh ya, nggak cara dengan yang buat ini buat itu, tidak teman-teman. Kita hanya cara sederhana saja ya, cara-cara biasa-biasa saja teman-teman. Dan teman-teman di 2 hari ke depan padi kita ini akan dilakukan pemanenan ya, dan semoga saja teman-teman hasil yang kita dapatkan itu melimpah ya. Nah, jadi teman-teman itulah insektisida, fungisida dan pupuk yang kita lakukan di musim ini ya. Dan teman-teman kalau kalian suka dengan channel ini tolong bantu subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.